Pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sistem pendidikan di Indonesia telah banyak melalui perubahan. Tentunya perubahan-perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pendidikan agar lebih baik. Pada tahun 1536, penguasa Portugis untuk daerah Maluku, Antonio Galvano, mendirikan sekolah seminari untuk anak-anak para pemuka pribumi di Ternate, yang merupakan sekolah agama Kristen bagi anak-anak mereka. Tahun 1607, sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Pelajaran yang diberikan berupa membaca, menulis, dan sembahyang. Sebagai gurunya, maka diangkatlah orang Belanda yang mendapatkan upah. Tahun 1617, sekolah pertama di Jakarta didirikan pada tahun 1617. 5 tahun kemudian, yakni pada tahun 1622, sekolah tersebut memiliki peserta didik 92 laki-laki dan 45 perempuan. Tujuan dari sekolah tersebut yaitu menghasilkan tenaga-tenaga kerja yang cakap yang kelak dapat dipekerjakan pada pemerintahan, administrasi, dan gereja. Tahun 1850. Pada tahun 1850 didirikan sekolah kelas 1 yang lamanya 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak-anak di lingkungan pegawai pamong praja, ditempatkan di kota-kota keresidenan. Tahun 1854. Pada tahun 1854, di mana terbentuklah Sekolah Bumi Putra untuk anak-anak pegawai negeri, orang kaya dan keturunan bangsa Eropa, sedangkan tidak semua pribumi dapat bersekolah, karena Sekolah Bumi Putra hanya diperuntukkan untuk pribumi yang disetir sebagai tenaga kerja yang terampil, hingga pada akhirnya kita hanya dimanfaatkan untuk kesejahteraannya bangsa Belanda. Pada tahun 1901, Belanda pada tahun 1901 mulai memperkenalkan sistem pendidikan formal bagi penduduk Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Namun, pendidikan formal yang dibuat oleh Belanda ini dibagi atas kelas sosial dan keturunan. Pada masa ini, hanya anak bangsawan dan pejabat pribumi saja yang bisa menikmati pendidikan formal. Tahun 1920, Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah yang diberi nama Taman Siswa. Sekolah ini bertujuan memberikan kesempatan dan hak pendidikan yang sama bagi para pribumi jelata Indonesia, seperti yang dimiliki para priai atau orang-orang Belanda. Taman Siswa menanamkan rasa kebangsaan pada anak didiknya. Metode pendidikannya merupakan gabungan perspektif Barat dengan budaya nasional. Meskipun demikian, Taman Siswa tidak mengajarkan kurikulum pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1930. Sejak tahun 1930, pendidikan formal ini mulai dikenal hampir di semua provinsi di Indonesia. Tahun 1942, tujuan pendidikan yang pada saat itu dijalankan adalah menjadikan pemuda-pemuda Indonesia untuk dapat mengabdi kepada militerisme Jepang dan dapat membantu Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Sesuai dengan tujuan tersebut, pelajaran yang diberikan sebagian besar meliputi doktrin militer,
keharusan setiap pagi melakukan upacara dan olahraga pagi. Pelajaran mengenai bahasa dan kebudayaan Jepang dimasukkan dalam kurikulum. Tahun 1945, pembelajaran di sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air, berorientasi pada usaha dalam menanamkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksudkan untuk menghasilkan patriot-patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Tahun 1952, pada tahun ini, peserta didik masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam berbagi ilmu pengetahuan. Dalam kurikulum ini, guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh peserta didik di kelas, dan guru juga menentukan standar keberhasilan peserta didik dalam proses pendidikan. Tahun 1964, fokus kurikulum 1964 yaitu pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmaniah. Pada kurikulum ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praksis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkolerasi positif dan fungsional praksis peserta didik dalam masyarakat. Tahun 1968, kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pembelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Pada masa ini, peserta didik hanya berperan sebagai pribadi yang masif, dengan hanya menghafalkan teori-teori yang ada tanpa pengaplikasian dengan teori tersebut. Aspek afektif dan psikomotorik tidak ditonjolkan pada kurikulum ini. Tahun 1975, kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mujito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO atau manajemen by objective. Tahun 1984, kurikulum ini sering disebut juga sebagai kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengkelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Tahun 2004, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi peserta didik, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keragaman. Tahun 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP menuntut guru untuk dapat mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Tahun 2013, pada kurikulum ini terdapat materi pembelajaran yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Tahun 2022, kurikulum Merdeka dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana peserta didik diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran.